menyambut Tuhan dengan mendengarkan suara-Nya. Karena Tuhan akan menjadi daging lagi pada akhir zaman, bagaimana kita bisa mengenali Dia dan menyambut kedatangan-Nya kembali? Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku." Dalam kitab Wahyu berulang kali dinubuatkan, "Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja." Frasa ini dinyatakan sebanyak 7 kali. Ayat-ayat ini dengan jelas memberitahu kita bahwa cara untuk mengenali Tuhan adalah dengan mendengar suara Tuhan. Mengapa Tuhan berulang kali memberitahu bahwa kita harus fokus mendengarkan suara Tuhan untuk menyambutnya? Karena ketika Tuhan datang kembali pada akhir zaman, pertama-tama Dia akan menjadi daging untuk kedua kalinya sebagai anak manusia. Penampakan luarnya akan biasa dan normal, tanpa tanda-tanda supranatural apapun. Oleh karena itu, melihat dari penampakan luarnya, tidak seorang pun yang tahu bahwa Dialah penampakan Tuhan. Itulah mengapa hal terpenting dalam menyambut Tuhan bukanlah apa yang terlihat oleh mata kita, melainkan mendengar suara-Nya. Jadi, apa yang dimaksud dengan suara ini? Suara ini tidak mengacu pada bagaimana suara fisik Tuhan terdengar, tetapi pada firman yang diucapkan oleh Tuhan. Mari kita lihat 2 contoh. 2000 tahun yang lalu, Tuhan menjadi daging untuk pertama kalinya sebagai Tuhan Yesus. Penampilan lahirianya sangat biasa dan normal. Bagaimana perempuan Samaria itu mengenali Tuhan Yesus? Awalnya, ketika Tuhan Yesus meminta air minum darinya, dia hanya menganggapnya sebagai seorang Yahudi biasa. Tuhan Yesus berfirman, "Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, tidak akan pernah haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi sumur mata air di dalam dirinya, yang memancar terus hingga kehidupan yang kekal." Jelas sekali bahwa firman Tuhan Yesus penuh dengan otoritas dan kuasa. Kemudian, Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia bahwa perempuan itu memiliki 5 suami, dan perempuan Samaria itu pun tercengang, lalu berkata, "Tuan, kurasa engkau adalah nabi." Dia beralih dari memandangnya hanya sebagai seorang Yahudi menjadi menyebutnya seorang nabi karena dia menyingkapkan rahasianya. Kemudian, perempuan Samaria itu mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus tentang di mana seharusnya menyembah Tuhan. Tuhan Yesus menjawab, "Tuhan adalah Roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran." Dengan satu pertanyaan ini, Tuhan Yesus menyelesaikan kebingungannya yang tidak dapat dijawab oleh orang lain. Pada titik ini, perempuan Samaria itu mengenali Tuhan Yesus dan berkata, "Aku tahu bahwa Mesias datang, yang disebut Kristus. Ketika Dia datang, Dia akan memberitahu kami semua hal."
Dari proses ini, kita dapat melihat bahwa perempuan Samaria itu tidak mengenali Tuhan dari apa yang dilihatnya, melainkan dengan mendengarkan firman-Nya. Mari kita lihat contoh lain. Bagaimana Petrus mengenali Tuhan Yesus? Jawab Simon Petrus, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki firman hidup yang kekal." Dari sini, kita dapat melihat bahwa Petrus mengenali identitas sejati Tuhan Yesus dengan mendengar firman yang Dia ucapkan. Oleh karena itu, untuk mengenali Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan apa yang kita lihat dengan mata, tetapi harus mendengarkan suaranya. Jika Anak Manusia ini dapat mengungkapkan kebenaran, maka tidak peduli seberapa biasa pun penampilan luarnya, Dia adalah Kristus. Demikian pula pada akhir zaman, ketika Tuhan menjadi daging untuk kedua kalinya, jika kita ingin mengenali Dia, kita juga harus mendengarkan suaranya. Tuhan Yesus bernubuat, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu." Ini berarti bahwa ketika Tuhan datang kembali pada akhir zaman, Dia akan memberitahu kita banyak hal baru dan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Banyak hal ini adalah kebenaran yang belum pernah Tuhan ucapkan sebelumnya, firman yang belum pernah didengar siapapun, dan yang tidak tercatat dalam Alkitab. Itulah firman yang akan Tuhan ucapkan ketika Dia datang pada akhir zaman. Lalu, beberapa orang mungkin bertanya, mengapa mendengar kebenaran yang belum pernah didengar sebelumnya berarti kita telah menyambut Tuhan? Mari kita pikirkan bersama beberapa pertanyaan. Dari mana datangnya kebenaran? Siapa yang dapat mengungkapkan kebenaran? Bisakah manusia mengungkapkan kebenaran? Bisakah pendeta, penatua agama, atau ilmuwan mengungkapkan kebenaran? Bisakah iblis mengungkapkan kebenaran? Tidak. Hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran. Semua kebenaran berasal dari Tuhan. Seperti yang dikatakan Alkitab, pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kebenaran berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kebenaran, dan hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran. Iblis tidak dapat mengungkapkan kebenaran, dan manusia pun tidak dapat mengungkapkan kebenaran. Tidak peduli seberapa berpengetahuan atau terpandangnya seseorang, mereka tidak dapat mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, menyambut kedatangan Tuhan kembali berarti menyambut Anak Manusia yang dapat mengungkapkan semua kebenaran. Karena hanya Kristuslah kebenaran, jalan, dan hidup. Jika ada seorang anak manusia yang terus-menerus mengungkapkan kebenaran, tidak peduli seberapa biasa pun penampakan luarnya,
Dia pastilah Tuhan di dalam daging, penampakan dari Tuhan sendiri, penjelmaan Tuhan dan kebenaran itu sendiri. Untuk mengenali Tuhan, kita harus mendengarkan suaranya. Namun, bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sebenarnya, membedakan suara Tuhan pada intinya berarti mengenali cara Tuhan berbicara dan memahami ciri-ciri firman Sang Pencipta. Bahkan ketika Tuhan menjadi daging untuk berbicara, Dia berbicara dari posisi tertinggi kepada seluruh umat manusia. Inilah nada dan ciri khas firman Tuhan. Otoritas, identitas, dan watak Tuhan tercermin dengan jelas dalam firman-Nya. Dapat juga dikatakan bahwa inilah cara unik Sang Pencipta berbicara. Ciri-ciri suara firman Tuhan. Singkatnya, firman Tuhan memiliki kuasa dan otoritas. Firman Tuhan dapat menyingkapkan semua misteri, dan firman Tuhan dapat mengungkapkan kerusakan kita, menyucikan, serta menyelamatkan kita, serta membekali kita dengan kehidupan. Sekarang, mari kita pikirkan sebuah pertanyaan. Tuhan bernubuat bahwa Dia akan mengungkapkan kebenaran pada akhir zaman. Menurutmu, apakah Dia akan datang untuk mengucapkan firman yang sudah tercatat dalam Alkitab? Ataukah Dia mengucapkan firman baru di luar Alkitab yang belum pernah Dia ucapkan sebelumnya? A. Alkitab hanya memuat firman yang Tuhan ucapkan di masa lalu. Ketika Tuhan datang pada akhir zaman, Dia akan mengucapkan firman baru di luar Alkitab yang belum pernah Dia ucapkan sebelumnya. B. Tuhan akan mengucapkan firman yang sudah ada dalam Alkitab. C. Saya tidak yakin. Jawaban yang benar adalah A. Alkitab hanya memuat firman yang Tuhan ucapkan di masa lalu. Ketika Tuhan datang pada akhir zaman, Dia akan mengucapkan firman baru di luar Alkitab yang belum pernah Dia ucapkan sebelumnya.